gue punya kenang-kenangan buat temen gue nanti. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri aja, simpel sih, nggak ada yang aneh-aneh atau apa gitu, yang penting memorable. Hello, sekarang jam 10 kurang seperempat, dan gue lupa ngisi formulir di tempat lain. Jadi gue udah daftar di beberapa tempat. Besok ada wawancara gitu, hari Sabtu. Jadi gue harus ngisi dulu formulirnya buat konfirmasi kalau gue mau ikut ke wawancaranya itu. Agenda kita hari ini ngapain? Kita pretend to work. Jadi kita ya cuma bolak-balik tab doang, ngelihat. Sama tadi kan gue udah nunjukin souvenir, jadi gue mau ngasih itu juga. Nanti sih ada surprise dari teman-teman gitu guys. Gue telat, nanti gue naik motor aja deh. Gue nggak bawa motor, cuma kita naik Grab. Entah kenapa gue lebih suka nutupin kayak gini sih. Alasan lain gue naik motor karena gue bakalan, kalau naik motor tuh gue bakalan turun di belakang gedungnya, dan di belakang gedungnya itu banyak makanan. Jadi gue mau beli makanan dulu sebelum gue masuk ke gedung, soalnya nanti kartu aksesnya itu bakalan dibalikin kan. Sekarang kita ngisi ini. Kelihatan nggak nama perusahaannya? Sekarang tanggal 20. Seandainya gua nggak dapet, ya udah kita taking break aja. Coba pursue list YouTube. I don't know. I feel like I wanna take a break and make content for you. Gue sempat kepikiran pertanyaan teman gue. Jadi temen gue tuh kolega gue. Jadi dia tuh nanya, lo lanjut ngoding atau lebih ke manajemen, kayak project management? Soalnya kan gue sempat jadi project management kan sebelum gue keluar. Nah gue bilang ngoding aja, soalnya salah satu faktor gue nggak, yang gue duga itu salah satu faktor gue nggak dilanjutin karena gue banting setir lah di satu perusahaan gitu. Jadi kayak what the heck, lu dibayar jadi developer tapi lu malah belok ke posisi yang sebenarnya nggak sebesar itu gitu sih. By the way, nanti gue di sepanjang video gue nggak pakai mic ini, jadi suaranya bakalan low. Kalau lagi low volume nanti siap-siap digedein gitu lah. Soalnya gue nggak mau terlalu teriak kayak orang yang mau wawancara gitu. Sekarang udah jam setengah 11 lewat. Let's go. Dia Ahwat ini, Aceh Ahwat. DY.
Mbak. Ih, apa ini? Aku boleh ambil? Boleh. Aku mau. Ih, vendor pop. Ya Allah, lucu banget, makasih. Mbak mau. Aku mau. Apa nih Mbak isinya? Isinya apa? Isinya kosong. Oh, Mbak, aku kira makanan. Bentar ya, aku nyanyi dulu ya Mbak. Aku pengen Nih. nyanyi deh. Habis dari mana? Habis dari mana? Nggak dari mana-mana. Oh. Mbak Al. Dari Mbak. Iya. Iya, tiketnya. Oh yang ini. Iya. Thank you, Mbak. Thank you, Iya, Mbak. aku kira permen. Ih, banyak. Ih. Oh, banyak banget lagi. Jangan sembarangan dong, Mbak. Nanti kalau ada sisanya aja. Mau pilih dulu. Boleh. Ih. Mbak, apa? Ngambil apa? Iya, makanya. Nggak ada yang sama kok. Oh, ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ih, lucu banget. Aduh, apa ya? Deg-degan deh. Kayak suruh milih hadiah gitu loh. Ih, ada sama. Apa ya? Apa ya? Aku ini aja nih Big Bubble tapi iya ada Hello Panda. Ih, apa ya? Ini aja deh Big Bubble, aku suka permen. Gak mau. Ih, banyak banget, lucu. Ada Snickers. Terima kasih. Ya. Halo Mbak. Mau nggak? Halo. Oh, ini gantungan. Gantungan. Gue kira makanan anjir. Apa ya? Mau ini. Satu dong. Satu aja dulu. Nanti kalau ada sisanya baru. Aku ini. Dah. Udah. Thank you. Ya, oke. Mbak Och. Nih, pilih dulu. Thank you, Mbak. Iya. So nih. Nih, pilih. Wow. Snack. Lu bikin sendiri, Mbak? Enggak. Oh ya. Thank you, Mbak. Iya. Kok lucu ya? Mana esnya? Iya. Mbak Dek. Nih. Ih, lucu banget. Ini satu, nggak usah ada aja antum. Bentar ya, Mbak. Iya, soalnya tadi aku juga lama banget tapi pilih. Tadi aku sampai dikeluarin semuanya. Ih, yang mana ya? Enggak, begini emang. Kayak milih sesuatu gitu loh. Ayo makan. Ih, Yukin. Sumpah, jadi orang gak punya pendirian banget lama. Sebentar ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ini kayaknya. Ini deh. Tapi ini lucuin aja deh, Mbak. Oke. Terima Thank kasih, you. Mbak Dia. Mbak mau nggak? Apa tuh? Ciki. Ih, kok lucu. Oh. Aku mau yang mana ya?
Bohong Ciki. Ada Snickers, ada Good Day, ada Indomie, Citato, ada Samyang. Aku mau Samyang, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Mau nggak? Makasih, Mbak. Serius ambil aja. Kalau cemilan aku nggak gitu suka yang coklat-coklat. Gantungan. Oh, gantungan. Bukan cemilan. Bukan. Oh. Keren kayak cemilan coklat. Bukan. Apa ya? Asam urat ya? Apa namanya? Asam urat. Iya, gula juga takut. Gula juga. Ya. Gula sih enggak. Cuma Oh. takut aja. Enggak jadi. Kita makasih, Mbak. Ya. Keren, Mbak. Nanti mau jadi pergi. Jadi Kenapa? Gak apa-apa. Bapaknya apa? Gak tahu. Ada sakabe, ada omai grill, Ada yang beken mie lain harus masukin pilihan. Tadi aku juga bilang gitu. video call tapi Atau karena rumah kita kan jauh-jauh. masing-masing aja. Masing-masing kita PC. Bukan, paling nggak dilihat di Bogor aja. Karena soalnya jauh Iya, aku aja Bogor. Atau enggak Raja aja lah. Sini aja lu Solaria. Jir, aja dia masih tempat orang tua aku. daripada soalnya di bawah yang dekat. Dekos. Dekos all you can eat nasinya. Iya kan? Demil. Tahu pedes. Tahu. Nanti join semua ini kalau tahu pedasannya. Oh nggak boleh ada yang join lagi. Iya. Oh digoreng. Kemarin begitu juga tuh waktu naik gunung ada yang kena. Jadi gimana guys? Ya udah itu aja. Ya kemang. Masalahnya kan kalian bahasnya di JKK. Tapi kalau itu semuanya kan dia ada yang penting langsung ke sebenarnya aja deh. Ya nggak usah klarifikasi udah. Udah. Di sini nggak bisa klarifikasi soalnya. Udah. Udah OMG banget. Ini riwayat sih. Ini filternya. Oh iya. Ah, udah. Jadi klik tuh. Nah, Aman ya?
Nih gitu. Gak sengaja guys, cuma lempar aja, nggak marah. Ada apa tuh? Ada. Diskon. Gak usah di-spill aja lah. Banyak kenangannya. Nah, mungkin dari aku cuma bisa mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama di mungkin nextnya ya ini nggak menutup kemungkinan kita cuma koordinasi sampai di saat ini doang gitu. Harapannya kita tetap bisa berkomunikasi, terutama berkoordinasi, terutama kalau misalnya ada kayak peluang-peluang di tempat lain pun kita bisa saling sharing aja. Mungkin dari aku gitu. Dari teman-teman yang lain Sony lagi. Loh, udah dulu dong. Udah maksudnya. Ada kan kalian juga banyak harapan dibanding kita. Kita kalau dari aku sih sebenarnya saya thank you sih karena apa sih? Salting kan. Karena dari awal aku pertama kali masuk tim itu kan sebenarnya aku udah ada tim ya sama Pak Edu ya. Dari itu pertama kali masuk tim itu langsung sama Mas Dio. Jangan sedih jangan nangis. Jadi banyak hal yang aku pelajarin di awal-awal gitu. Ya, apa? Ya, atau viral. Apa sih? Ya, jadi saya thank you sih. Sukanya Mas Dio tuh ya walaupun agak viral, bukan sih, kadang tuh agak aneh dalam ngoding, cuman terus selalu improve. Itu menurutku nilai yang plus banget gitu, jadi nggak stuck di satu titik gitu. Itu sih thank you kalau dari aku. Mungkin sorry kalau kemarin aku ngegas atau aku ngapa-ngapa. Yes, guys, jangan tiba-tiba aku balik muntah aku. sama nggak boleh telat aja. Jadi kalau Terus nggak sih- boleh. Itu kalau untuk Mas Dio, kalau untuk Mbak Dia juga kan aku CRM langsung ketemu Mbak Dia tuh. Jadi banyak juga hal-hal yang dipelajarin. Thank you. Kalau untuk urusan dokumentasi menurutku sih Mbak Dia tuh udah bagus sih, karena kalau Dev itu kurangnya kadang tidak suka dokumentasi gitu. Jadi kalau untuk catat-catat biasa kami itu udah lakuin. Tetap selalu improve aja sih Mbak, untuk aspek-aspek kayak apa ya, untuk banyak aspek lah ya, mungkin terutama untuk ke entah, kalau menurutku lebih ke komunikasi itu mungkin bisa di-improve lagi gitu. Ya sukses dimanapun kalian berada guys. Amin. Yo. Nah, kita kan udah dengerin nih dari teman-teman nih Mbak, kan kita juga butuh feedback dari kalian. Boleh siapa Duluan gue kayak banyak kan. Ya duluan ya. Ayam. Kayak banyak deh. Oh ya, Wes, siapa? Kalau dari gue sih terima kasih buat semuanya, baik yang bekerja bareng langsung sama kalian maupun yang belum pernah bekerja langsung. Gue kalau ada kesalahan baik yang kalau misalnya ya nggak ada yang disengaja sih sebenarnya, cuman kayak kalau ada kesalahan mohon maafkan, dan kalau misalnya kalian ada kesalahan gue udah maafin duluan kok gitu. Terima kasih banyak Mas ya. Selama gue tuh di sini 2 tahun lebih, ya 2 tahun 2 bulan gitu, nyaris fosil di sini. Terus gue juga udah kayak, kalau misalnya gue sih kalau bekerja sama lebih banyak ke IT ya, tapi kayak kalau misalnya kayak gue lihat kalau kalian ada kesalahan kayak ya udahlah, kayak gue udah sebelumnya kan juga udah bekerja udah lama ya, jadi kayak udah tahu juga sih kayak di kantor tuh gimana, jadi kayak gue udah ya nggak masalah gitu. Dan semoga buat kalian semua di sini kalian semakin semangat lagi buat kerjanya dan memberikan kejayaan bagi AMI. Terus buat yang baru-baru juga ya kayak semangat dan jangan berhenti untuk belajar, dan teman-teman kalian tuh baik-baik semua kok di sini. Kayaknya di sini Yang itu kayak, bohong deh. ya. Ya seru-seru deh sebenarnya gitu. Jadi kayak bagus deh gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Kasih. Kasih Mas Dio. Kasih. Dari Mbak Dia.
Oke, thank you semua udah mau kerjasama dengan gua, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terus maaf kalau seandainya gua ada kesalahan, kayak ya sebenarnya banyak sih, kayak secara komunikasi emang gua kurang. Terus secara coding juga gue biasa aja sebenarnya daripada kalian gitu. Tapi sebenarnya kalian udah percayain gue buat nge-lead, terutama Ocha. Jadi makasih banget Cak udah ngasih kesempatan buat gue. Jadi gue tahu kalau passion gue tuh ada di nge-lead tim gitu, di dev gitu. Terus makasih juga Mas Nurdin, gue udah ngebimbing gue dari awal. Yang tadinya gue suka nulis dokumentasi tapi ternyata nggak boleh gitu kan. Jadi ya yang lainnya juga sorry banget kalau seandainya gue salah ngomong atau salah bertindak. Dan tim produk juga kalau seandainya gue nggak terlalu pokoknya kalau gue ada salah juga mohon maaf banget. Nah terus semoga kalian sukses terus di sini atau dimanapun kalian nantinya, dan semoga kalian belajar banyak juga, nggak cuma di sini tapi di tempat lain juga kalau seandainya emang rezeki kalian nggak di sini. Itu sih. Jadi ya thank you so much. Baliklah bro. Wah, ini tinggal Pak. Wah, nggak solid. Hati Mas Taufik. Mereka jalannya cepet banget. Iya, cuman kan parah banget itu. Jadinya ekstrim banget tuh. Mulai. Iya, udah biasa nggak gitu.
So kita dikasih bingkisan. Pertama ada ini. Gue dikasih marker. Gue sebenarnya dulu udah sempet nyari-nyari marker gitu, nggak kesampaian, dan sekarang kesampaian akhirnya. Bisa dapet. Dan ada surat cinta. Jadi ini tuh dari dev cewek pertama yang gue rekrut. Jadi mungkin dia kayak berkesan banget sama gue. Love. Itu dev cewek pertama yang gue rekrut. Ya, gue sempat ngerekrut orang gitu pas masih ngelit dev. Selanjutnya gue impress sih sama ini. So ada tada, rajut. Jadi ini dari PI. PI dulu itu, PI itu adalah produk implementer. Dia itu tugasnya adalah melayani kayak customer service tapi lebih ke produknya gitu kan. Jadi penggunaan produk, terus ya komplain-komplain, feedback yang nerima tuh PI semua gitu. Nah dia ini PI pertama setelah yang satu dikeluarin. Dan dia orang yang gue ajak gitu. Makanya di sebelum ini tuh gue kasih share video story-nya dia. Ini lucu banget sih, dia tahu gue ngerajut. Jadi dia mungkin dia kasih ini lucu. Gue pengen belajar deh bikin amigurumi kan ini namanya. Lucu. Nah ini yang gedenya nih, yang gue rasa ini patungan mereka semua nih, yang cewek-cewek. Ada pertama ada ini tumbler. Gue jarang banget bawa tumbler, tapi ya kalaupun gue bawa paling ya tumbler dari kantor gitu kan. Waktu itu kantor pernah ngasih tumbler gitu, tapi ini kesannya mewah banget sih. Dan gue nggak tahu kenapa dia kasihnya abu-abu, soalnya sendal gue warnanya abu-abu. So ya, dapat tumbler. Sama satunya lagi nih gede banget sih. So huge. Tas. Impresi gue bilang ke mereka, ini kembaran ya. Soalnya tasnya PI sama UI UX itu kayak gini modelnya. Dan warnanya juga sama, mirip. Yang satu hijau ke orange, yang satu hijau ke gelap, hijau sama gelap gitu, gue lupa. Dan gue lebih terang hijau sama terang gitu. Jadi gue mikirnya kayak, ini gue kembaran apa gimana? Tapi lucu sih. Dan kayaknya nih tebel bahannya. Dari Himeiku. Udah berantakan kan jadinya. So itu bingkisannya. Apa yang gue rasain sekarang, gue lebih terharu sih. Aku mau nangis lagi. Gue berusaha untuk nggak lebay, tapi mereka tuh kayak yang tadi tuh pada farewell gitu, dan gue ngeliat kayak semuanya
Yang bikin gue terharu tuh gue ngeliat semua dev, nggak hampir semuanya sih, ada satu orang yang kita kelupaan. Hampir semua dev, hampir semua produk, gue nggak terlalu deket sama yang produk sih. Gue baru terjun ke produk beberapa bulan terakhir. Tapi dari devnya cuma berdua, gue sama ada satu orang, mereka bilangnya Cina Benteng. Jadi ya berdua terus gue ngelit pas mereka masuk. Kayak hampir semua dev itu udah pernah gue lead, jadi gue tahu karakternya mereka gitu. Tadi gue ngomong kayak gue ngerasa kayak gue nemuin passion baru di bidang leadership, dan itu salah satu kepuasan tersendiri untuk bisa jadi pemimpin di sebuah tim, khususnya tim dev. Dan gue kayak ngerasa kayak ninggalin anak-anak gue gitu. Tapi mereka udah tumbuh sih menurut gue, dari yang masih rebel anak-anaknya sampai sekarang udah kayak oke, kita kerja betul. Terus kita kayak ngebangun sesuatu dari awal. Gue nulis tadi di grup kayak walaupun gue cuma nyelesain satu aplikasi, tapi itu kayak karyanya gue. Jadi gue kayak ninggalin anak-anak gue, ninggalin karya gue. Yang paling gokil tuh ada satu orang yang awalnya tuh emang rebel, terus sekarang udah jadi manajer. Ya seru aja ngelit tim. Sesimpel farewell kayak tadi tuh kayak jujur gue nggak expect sih, soalnya gue udah mikir oh ya udah paling ya gitu-gitu aja gitu. Tapi mereka kayak niat banget ngumpul semua, terus dan gue jadi ngeliat semuanya gitu, suka dukanya kayak tiba-tiba flashback gitu. Makanya gue tiba-tiba pas ngasih speech kayak nangis gitu. Gue berusaha untuk gak lebay, soalnya ini cuma pekerjaan, tapi ya this is my first job, real life job. Pas gue lulus gue pesimis sebenarnya dengan kondisi kesehatan mental gue kebayang-bayang stigma kalau orang yang punya penyakit mental berat tuh susah buat di masyarakat. Makanya gue ikut bootcamp buat ngebantuin gue dapet pekerjaan gitu, dan bisa buktiin kalau penyakit mental tuh nggak membatasi orang untuk berkontribusi di masyarakat gitu. Sampai akhirnya gue dapat pekerjaan di sini, ya alhamdulillah. Karena bagi gue pekerjaan pertama tuh paling susah untuk didapetin. Kayak gue pernah ditolak pas daftar animasi, dan mereka tuh kayak ngeremehin first time ya, kayak halah lu masih pertama kali bikin animasi, kayak mentang kayak berani banget gitu loh ngelamar gitu, kayak first time ya, kayak ngeremehin gitu lah istilahnya. Jadi gue
pas gue dapet pekerjaan kayak gue berusaha untuk berkontribusi gitu. Singkat sih, cuma 2,5 tahun, tapi kayak gue belajar tentang dunia pekerjaan. Kadang dunia pekerjaan tuh nggak seindah yang kita pikirin. Dan itu wajar. Kita nggak bisa melawan Matrix. Yang bisa kita lakukan hanyalah berpegang teguh pada kebenaran gitu. Kalau kita merasa benar ya udah fighting aja. Kalau kita jujur ya udah kita fighting aja. Kalau memang orang lain nggak terima kita sebagai orang jujur ya itu they lose gitu. Maksudnya mereka yang rugi. Jujur dengan Tech Winter gue nggak tahu sih kerja di teknologi tuh bisa atau enggak. Gue masih nyari pekerjaan dan gue nggak tahu keterima atau enggak. Kalau emang nggak keterima ya mungkin kita bisa take a break. Walaupun secara finansial sih gue nggak bisa bertahan lebih dari setahun sih. Gue seneng sih bisa ngelihat perusahaan itu tumbuh dari yang ya masih beberapa orang terus tumbuh jadi banyak, growing. Namanya juga startup kan. Jadi walaupun memang agak palu gada tapi gue suka challenge-nya gitu. Challenge dimana membangun sesuatu dari awal gitu. Gue juga senang ketemu sama CEO-nya. Humble banget sih CEO-nya. Gue pernah ngomong sih sebenarnya CEO-nya tuh baik, tapi emang bawah-bawahnya sih agak ngeselin. Gue sebenarnya pengen take a break, ngelanjutin animasi, ngelanjutin ya bikin portofolio. Mungkin gue bisa bikin game. Gue berharap kayak Stardew Valley sih. Bikin game yang dikerjain sama satu orang. Jujur gue udah kayak ngerasa dev itu kayak mintinya gue gitu sih. Gue nge-mentorin mereka buat ngoding yang proper, yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Karena ngoding yang ideal tuh nggak selalu bekerja di awal. Karena ketika kita membangun sesuatu, kita berusaha untuk dari nggak ada menjadi ada. Baru nanti kalau sudah ada, dari yang ada menjadi lebih baik. Gitu. Kalau kita terlalu idealis ketika mulai sesuatu, kita nggak jadi gitu. Gue terharu lagi karena gue nginget gimana suka dukanya ngebangun aplikasi CRM. Spoiler aja sih, gue bikin CRM, Customer Relationship Management, dimana itu cukup kompleks. Intinya buat penjualan lah. Dan gue ketika ngebangun CRM itu gue
orang yang cukup kritis gitu dalam proses inisialnya gitu, karena gue harus ngebangun flow di kepala gue, ngebangun cerita gitu di kepala gue untuk bisa menceritakan kembali ke tim dev, sehingga tim dev itu tinggal kerja aja. Sebenarnya mindset itu works for people, khususnya dev, karena mereka fokus ke technical. Tapi untuk bisa naik dari technical ke mana, ke level yang lebih tinggi kayak senior atau bahkan sampai lead, itu perlu ada product mindsetnya juga. Dan gue nggak blaming diri gue sendiri juga sih, tapi dev itu nggak ada yang naik level lah setelah gue lead, karena mereka cuma kayak ngedengerin gue. Gue bilang kayak kerjain A, mereka ya udah kerjain A gitu, nggak ada yang mikir kayak kenapa nggak yang B gitu. Ada sih satu dua orang yang mikir kayak kok A kenapa nggak B gitu, kayak kritis kepikiran kritisnya tuh ada yang jalan ada yang enggak gitu. Cuma ya nggak tahu sih, harusnya gue nggak terlalu mikirin sedalam itu sekarang. Udah mereka kayak semoga mereka survive sih. Apalagi mereka kayak sih udah mulai, karena mereka udah di step dari ada menjadi lebih baik, jadi mereka tuh udah mulai mikir standarisasi, mikirin best practice, which is for them is good. Cuma ya gitulah, gue mungkin nampilin quote yang relate sama gue sekarang. Tugas gue udah selesai sebagai inisiator, walaupun gue harusnya nggak initiate. Gue initiate sih di quarter pertama kalau di human design. Ngomongin human design lagi. Anyways, thank you udah nonton video ini, cukup panjang. Kalau kalian udah nonton sampai sini, thank you banget. Semoga kalian yang belum dapat kerja dapat pekerjaan. Semoga kalian yang kena layoff bisa mempertimbangkan lagi tujuan hidup kalian. Karena itu yang gue pertanyakan sekarang. Apakah gue mau belok ke animasi atau tetap ngoding? Tapi secara pekerjaan kayak profesionalitas itu gue lebih milih ke ngoding sih. Animasi tuh jadi hobi aja, tapi gue niat banget sih kursus. Ya udah, thank you again sudah nonton. Semoga ada video lain yang bisa gue post. Semoga sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga gue bisa terusin logika ngoding lagi. Ya, dadah.